Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriasa dari Program Studi Manajemen Hybrid A1 di Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh ibu dosen saya bernama Wala R. Purini, SEMM, untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan mengangkat kasus terkait dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita tahu, makna dari sila kedua itu yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dengan cara suka memberi pertolongan kepada orang lain maupun bangsa lain yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Ini saya akan membawakan kasus tentang pembuangan pasien di Lampung. Dikutip dari liputan6.com, pembuangan pasien di Lampung kejahatan manusia. Kasus ini adalah kasus yang sangat menentang dari sila kedua. Kasus pembuangan pasien di Lampung terjadi pada 2014, lalu bulan Februari. Kronologinya, pada 21 Januari 2014 lalu, pasien atas nama Suparman, 60 tahun, diterlantarkan di sebuah gubuk di Desa Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung. Saat hendak dipindahkan ke Rumah Sakit Abdul Mulik, Lampung dari Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo di Lampung setelah ditemukan pasien tersebut meninggal dunia. 6 tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Muhaimin, Andika, Rika, Andi, Adi, dan Rudi. Mereka mengaku disuruh pejabat RSUD ADT Bandar Lampung, yakni Heriansyah Kasubag Umum dan Humas, dan Kepala Ruangan Rawat Inap E2 Mahendri, untuk membuang pasien yang diketahui mengalami gangguan jiwa itu. Pada kasus ini, Kepolisian Resor Bandar Lampung sudah menahan 6 dari 8 tersangka. Para tersangka ini mengaku mendapat perintah dari 2 atasannya yang menghilangkan barang bukti, seperti menyembunyikan mobil dan mempreteli aksesoris ambulan. Mereka juga dipaksa kompak memberikan keterangan bahwa Suparman tewas karena meloncat dari mobil ambulan. Sekretaris Badan Kesehatan Partai Gerindra, Batara Sirait, menilai kasus pembuangan pasien di Lampung merupakan kejahatan kemanusiaan. Aksi keji itu telah bertentangan dengan Pancasila. Dalam kasus ini, menurut saya, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan oleh negara. Kasus pembuangan pasien yang terjadi di Lampung merupakan kejahatan kemanusiaan. Hal yang dilakukan tenaga kesehatan dalam kasus tersebut menandakan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak rumah sakit yang semula menanggapi melakukan tindakan pengobatan seharusnya tidak melakukan tindakan seperti kasus di atas, tetapi seharusnya melakukan tindakan medis semaksimal mungkin kepada pasien ketika berada di rumah sakit untuk melindungi pasien dan tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai. Nah, dari kasus tersebut, di sini kita mempunyai solusi. Seharusnya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum, kita seharusnya bertindak sesuai nilai kemanusiaan yang berdasarkan hukum. Benar bahwa kakek tersebut adalah seorang gelandangan, dan tidak ada pihak keluarga yang membiayai pihak rumah sakit bisa memperoleh penjamin ke dinas sosial. Adanya peningkatan pengawasan bagi Dewan Pengawas Rumah Sakit untuk lebih meningkatkan pengawasan setiap tindakan di lingkungan rumah sakit dan kepada dokter yang bertugas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bagi para pelaku tindakan tersebut, sebaiknya diproses hukum dan ditindak pidana karena telah melakukan percobaan pembunuhan dengan cara penelantaran. Kesimpulan dari kasus ini yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap, perilaku sesuai nilai-nilai moral di dalam hidup, bersama atas dasar tuntutan hati nurani, dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Namun, pada kenyataan masih banyak di luar sana kasus-kasus penyimpangan yang terjadi terkait sila kedua Pancasila ini. Untuk itu, sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila, maka seharusnya kita dituntut untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar negara kita yaitu Pancasila. Memanusiakan manusia itu sangatlah penting di dalam hidup kita. Kejadian kasus di atas terkait dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Mata rantai yang terbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling terkait pun melambangkan satu sama lain yang perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Itulah kasus yang saya bawakan terkait Pancasila sila kedua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih untuk ibu dosen saya, Ibu Wala, yang telah memberikan tugas UTS ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.